Wa in aqamah, seandainya musalli atau musafir itu mukim qabla syuru'ihi, sebelum mulainya dia fitaniyati, pada salat yang kedua. Jadi dia niat jamak takdim di atas kapal, baru zuhur kapal dah nyandar, salat asar belum dimulai. Aulam yanwil jam'a fil ula, atau tidak niat jamak fil ula dalam salat yang pertama, seperti Abu Abu gambarkan kemarin itu banyak terjadi. Dalam pertemuan dia habis salat zuhur, dia lihat orang pada ke belakang, qomat. Ngapain itu? Jamak. Oh, yaudah saya ikut jamak sekalian. Oh, tadi nggak niat, sekarang baru niat untuk ikut jamak takdim, nggak sah itu, nggak bisa. Karena harus niat kalau dia masih di sholat pertama. Nah, terus gimana? Ya udah nggak bisa jamak gitu aja. Dia tadi nggak niat. Au farraqa katsiran, atau memisah antara salat pertama dan kedua, antara maghrib ke isya itu katsiran, banyak, agak panjang pemisahnya. Terus gimana kalau begini kejadiannya? Wajib ta'khiru tsaniyati ila waqtiha, wajib mengakhirkan salat kedua pada waktunya. Ya udah, isyanya nanti waktu isya biasa aja, nggak dijamak. Asarnya nanti waktu asar, dia salat asar nggak bisa jamak lagi gitu maksudnya. Nah, ini selesai masalah. Masalah lain. Wa in aqama, dan seandainya dia mukim ba'da faraghihi, setelah selesainya dua salat itu, madota, maka berlakulah atau terus atau berlaku kedua salat itu ala sihati sah. Gambarannya gimana? Gambarannya dari sini ke Surabaya misalnya, hanya 2 hari programnya. Dah datang jam 11 siang, istirahat sebentar, makan-makan, sholatlah jamak takdim zuhur asar. Karena memang di sini sebentar, hanya 2 hari. Setelah selesai, tiba-tiba tuan rumah memberitahukan, maaf kayaknya meeting nggak jadi 2 hari, nggak cukup. Lah terus berapa hari? Kayaknya seminggu ini, soalnya banyak agenda. Ah, jadi kita seminggu di sini? Iya. Nah, gimana ini? Kalau seminggu kan nggak boleh jamak. Sementara tadi sudah terlanjur sholat. Gimana? Ya udah sah. Madu ta'ala sihah. Seperti yang Abu pernah contohkan gitu. Udah berangkat ke stasiun, udah jamak, mau ke Surabaya atau mau ke Jakarta, nggak tahunya mau ditemui mah datang. Dah, saya mau ke sana, udah malah ke sini. Ya udahlah, pulang aja. Tapi udah jamak, gimana? Ya udah pulang aja. Nggak jadi safarnya. Sholatnya ya sudah selesai. Nanti asar lagi, ya enggak, udah sholat jamak takdim, zuhur asar. Gambarnya begitu, beberapa gambaran dari poin ini. Nah, selesai ini ya. Sekarang jamak akhir. Wa idza jama'a ta'khiran, dan apabila dia jamak takhir, lam yalzamhu, tidak wajib bagi musafir, melainkan illa ayyanwiya qabla khuruji waqtil ula biqadri ma yas'u fi'laha annahu ya'khiru liyajma'. Syaratnya apa jamak takhir? Sederhana. Enggak ada syarat apa, illa ayyanwiya, kecuali dia niat qabla khurujil waqtil ula, sebelum habisnya waktu yang pertama, biqadri ma yas'u fi'laha,
yang kira-kira cukup untuk mengerjakan sholat ula. Apa yang wajib? Annahu yuakhirul yajma', bahwa dia mengakhirkan sholat itu liyajma' untuk menjamak. Udah, gitu aja. Jadi sebelum habis waktu yang pertama, waktu duhur belum habis, masih belum masuk asar, dia udah niat akan menjamak duhur ke asar. Waktu maghrib masih ada, dia niat akan menjamak maghrib ke isya. Jadi kalau seandainya perjalanan tertidur, masuk waktu maghrib tertidur, bangun jam 8 malam, wah jam 8, udah niat jamak aja. Ini niat jamak gimana, ya udah kelewat. Terus gimana ya, qadha, maghribnya qadha, bukan jamak itu. Bukan jamak, karena syaratnya jamak dia udah niat tatkala waktu, nah di dalam waktu salat yang pertama tadi, walaupun niatnya itu udah menjelang isya, asalkan jarak dia niat sampai isya itu cukup untuk salat maghrib, itu maksudnya. Biqadri ma yasau fi'lah, ini itu maksudnya. Waktu duhur dia niat jamak duhur ke asar beberapa menit sebelum asar, yang cukup untuk salat duhur. Kalau lam yanwi, saatnya tidak niat di ing jamak takhir, anu ya akhirun tadi dia enggak niat, entah saking sibuknya, entah tertidur, entah apa, pokoknya enggak niat aja. Tahu-tahu sudah azan asar, loh kita belum duhur ini gimana? Ya udah niat aja lah jamak. Oh enggak, udah lewat. Asimah, dosa. Dosa kenapa mengeluarkan sholat dari waktunya? Ya dosa gitu aja. Wakanat, dan ada apa sholat pertama itu qadhaan, jadi qadha, bukan jamak. Wa yundabu, dan disunahkan apa at-tartibu, tartib. Jadi kalau jamak takhir zuhur asar, mana dulu nanti? Sunnahnya zuhur dulu baru asar. Nah tapi pas masuk di situ ada orang salat jamaah asar, gimana? Ya boleh makmum salat asarnya itmam dengan jamaah tempat, baru kemudian salat duhur. Waktu asar ada niat jamaah takhir, nggak harus. Waktu isya niat jamaah takhir maghrib, nggak harus. Karena niatnya udah tadi waktu di saat bagian waktu yang pertama. Disunatkan sesuai urutan sholat. Maghrib dulu baru isya, duhur dulu baru asar. Sunnah. Kalau mau asar dulu boleh, mau isya dulu baru maghrib boleh. Masing-masing punya alasan. Saya menganjurkan isya dulu baru maghrib karena ini adalah sahibul waktu. Isya ini yang punya waktu, jadi dia berhak duluan, baru maghrib belakangan. Yang menganjurkan maghrib dulu, ya ini urutannya kan gitu. Sholat itu maghrib baru isya. Jadi itu sunnah. Wal mualatu, dan disunahkan juga mualah langsung. Nah, ini beda dengan jamak takdim kemarin. Jamak takdim tadi itu harus langsung dari sholat pertama ke kedua, harus langsung. Gak boleh tafrik, gak boleh dipisahkan. Ada jeda yang kelamaan, gak boleh. Kalau jamak takhir mualah berkelanjutan itu sunat. Sehingga seandainya ini tadi waktu maghrib sudah niat jamak takdim, jamak takhir, tempat jam 8, nah ya salat maghrib jamak takhir, habis salam
Maaf Pak, hidangan udah siap, kita makan dulu, kalau nggak dingin nanti. Nah, gimana? Ya nggak apa-apa, makan dulu. Baru kemudian sholat isya. Kalau jamaah takhir boleh begini. Ada jeda antara sholat pertama dan kedua, itu nggak apa-apa. Jamaah takdim nggak boleh. Ya, diperhatikan ini. Jangan saya sudah ngaji fikih, udah beberapa kali dengan keterangan tangan jamak tentang kosor, jamak kosor, pas praktik di lapangan kelupaan. Makanya diingatkan untuk praktek. Kalau enggak hanya hatam babnya, tapi waktunya praktek lupa. Apa bisa begitu? Sangat bisa. Sangat bisa. Dan itu pernah ngalamin. Safar. Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, maka untuk mulai safar, kita keluar dari bukan hanya batas kecamatan, batas kabupaten. Memang nggak jauh batasnya, tapi kita keluar dari batas kabupaten, dah, ayo kita jamak. Jamak. Kok jamak? Kan kita belum sampai tempat. Kata dia. Kan kita udah mulai safar. Naik bis juga belum. Ya tapi kita udah keluar batas. Bukan hanya batas kecamatan, keluar batas kota ini udah bisa. Kok baru dengar saya? Baru dengar gimana? Di kitab ada kok. Oh, udah mulai safar kita ini. Wah, itu ngeyel-ngeyel agak lama itu. Baru kemudian nurut. Kenapa? Karena memang berperang safar jauh. Nggak terbiasa sehingga tatkala diajak praktik bingung sendiri. Padahal ditanya takrib udah, Fathul Mu'in udah. Wa niyatul jam'i fil ula, dan niat jamak dalam salat pertama ini sunat juga. Ini sunat juga, nggak wajib. Maksudnya gimana? Tadi itu dia udah niat jamak takhir, maka waktu dia sholat maghrib di waktu isya itu ada kata-kata jamak takhirnya. Gimana misalnya kalau dilafadzkannya? Usolli fardhu dhuhri majmu'atan ma'al asri. Usolli fardhu maghribi majmu'atan ma'al isya'i. Udah, cukup segitu. Wajib? Enggak wajib, sunat. Saat dia enggak gimana? Enggak apa-apa. Jadi ini pentingnya kita tahu mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang harus, mana yang dianjurkan, sehingga nggak riuh kita. Jadi aku mau. Bisa dipahami nggak ini? Kalau yang jamak takdim, ya diulang lagi ya. Kalau di jamak takdim, niat menjamak asar ke zuhur, itu kapan niatnya? Lagi? Asalkan belum salam. Tidak wajib diniatkan saat takbiratul ihram. Ya. Kalau diniatkan sekalian ya boleh, tapi nggak wajib waktu itu, disirius gitu. Nah, jamak takhir ini sunat hukumnya di waktu dia salat maghrib, di waktu isya jam 8 tadi dia dalam takbiratul ihram meniatkan salatnya adalah jamak takhir. Walaupun nggak niat pun ya udah jelas jamak takhir ini, orang waktunya udah bukan waktunya maghrib. Dah selesai ini, masalah ini selesai. Salat safar, jamak, qasar,
takdim, takhir, dah selesai semua. Sekarang masalah lain lagi. Wa yajuzu, dan boleh lil muqimi, bagi orang yang mukim, bukan musafir. Apa al-jam'u, jamak. Jamak saja ya, tanpa qasar. Hanya jamak tanpa qasar. Takdiman, jamak takdim. Loh kok bisa? Limatorin, karena hujan. Karena hujan. Jadi kita jangan membuat fikih baru. Ya, jangan buat istihad baru. Gara-gara di make up, soalnya di jamak. Loh, mana ada begitu? Nah, ini agak muncul pertanyaan-pertanyaan atau permintaan atau harapan. Boleh ya di jamak ya? Loh, kenapa saya make upnya mahal ini? Acara foto belum selesai. Ini udah mau asar tapi belum sholat zuhur. Dan terus, jadi kalau diwuduin kan gimana? Udah hilang semua. Yang asalnya kelihatan glowing, kelihatan putih, cerah. Begitu wudu, kelihatan aslinya ada titik-titik di sini, ada bengkauan, wah, macam-macam. Boleh jamaknya, mana ada jamaknya? Jamak apa namanya itu? Nah. Ini jamak itu limatorin, karena hujan. Wah, semoga nanti pas akad hujan aja, pas selesai hujan biar boleh jamak. Ntar dulu, belum selesai ini. Karena hujan ya bulu yang basahi al-tauba ing pakaian. Hujannya lebat banget, gak ada mobil, gak ada payung. Udah pokoknya hujan basah kuyup aja nanti. Bisa ayyak sida jama'atan, dengan syarat dia bermaksud untuk jamaah fi masjidin, di dalam masjid, ba'idin, yang jauh. Jadi ceritanya maghrib hujan lebat banget, atau zuhur aja lah, zuhur hujan lebat banget, rumah pada jauh, habis itu pada mau pulang. Kalau hujan begini ya kayaknya asar berat, karena rumahnya pada jauh. Ini tadi syaratnya masjidin ba'id, rumah yang jauh, berapa kilo ya nggak ditentukan. Pokoknya kalau dia perjalanan jadi basah kuyup, kotor, nggak karu-karuan aja, maka boleh jamak. Jamak apa? Jamak takdim. Jamak takdim karena hujan tadi. Dengan catatan dia memang mau berjamaah di masjid yang jauh. Kalau soalnya sendirian di rumah ya ngapain di jamak? Soalnya sendirian atau berjamaah tapi di rumah, ya udah nggak usah jamak. Wa yujadal mataru, dan hendaknya, dan syaratnya adalah ada matar atau hujan itu indah fitahil ula, tatkala memulai salat yang pertama. Jadi waktu dia hujan lebat begitu, ibunya bilang udah kita jamak aja ya. Kita jamak aja maghrib isya jamak. Setelah itu bapak boleh pulang dah. Isya nggak usah kesini lagi, nggak apa-apa. Nah udah kita jamak aja zuhur asar ya, misalnya begitu. Jadi di saat takbiratul ula rakaat salat yang pertama, salat zuhur, itu hujan lebat. Wal faraghi minha, sampai selesai salat zuhur masih hujan lebat. Waftitahi tsaniyati, sampai takbiratul ula salat kedua masih hujan lebat. Ya. Hujan itu turun membasahi, lebat di saat dia sholat duhur baru mulai,
sampai selesai sholat asar, sampai selesai sholat zuhur, sampai waktu masuk sholat asar, bukan waktu asar. Dia udah mulai sholat asar jamak takdim, hujan masih berlanjut. Wa yustarutu, dan disyaratkan ma'adzalika, beserta ini semua ma taqaddam fi jam'is safari takdiman, dalam urusan jamak takdim safar tadi. Ya ini dia niat, kemudian nggak disela dengan jeda yang cukup jauh misalnya. Dan selesai ini, fa in qata'a, seandainya terputus atau selesai hujan, ba'dahuma, setelah keduanya, setelah zuhur asar, ternyata reda, mau pulang, lah kok udah terang begini, tapi udah jamak tadi, gimana? Au fi asna'i tsaniyati, atau salat zuhur asar dah di jamak, asar baru 1 rakaat, tahu-tahu hujan reda, total berhenti aja. Asar sedang dikerjakan di waktu zuhur jamak takdim. Gimana? Madata ala sihati, dilangsungkan, terus berlangsung keduanya ala sihati sah. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa al-jam'u jamak bil matari, sebab hujan, takhiran jamak takhir. Gimana bentuknya? Gimana bentuknya? Nggak bisa, belum pasti semua. Wallahu a'lam. Dah takrar dulu biar nggak lupa.